ketika kita udah terlalu profitable, bisa nggak broker itu nggak bayar profit kita? Welcome to Trading Mythbuster. Oke, sebenarnya ini fakta apa enggak sih sebenarnya? Ini menarik karena ada beberapa broker yang memang bagus, ada beberapa broker yang memang nakal atau buruk. Banyak terjadi, ada beberapa broker yang memang tidak membayar tradernya ketika untung. Ada, serius ada. Jadi kalau mau trading, pastiin satu, regulasinya jelas. Jadi regulasi itu ada yang lumayan ketat dan tidak ketat. Yang kita tahu, regulasi di sini untuk buat broker itu juga susah, tetapi ada agensinya yang membuat lebih mudah. Contoh saya mau buat broker dengan modal katakanlah 500 juta udah bisa bikin broker. Nah, tetapi regulasinya regulasi negara mana? Nah, gitu. Jadi pastiin regulasinya bagus kayak Australia, UK, US, Indonesia itu juga lumayan bagus. Cari broker-broker yang regulasi yang lumayan ketat. Kenapa? Karena ketika kita masuk di broker tersebut, kita diawasi atau broker tersebut diawasi oleh regulasi yang lumayan ketat juga. Itu pertama, bentengnya itu di regulasi kalau kalian mau. Kalian bisa lihat di My FX Book kita bahas di yang pertama dulu. Nah, ini saya menggunakan FBS kalau nggak salah tahun berapa, 2022, selesai di tahun 2023. Kenapa? Nah, ini menarik. Saya nyoba akun Sen, jadi ini 10 juta, udah jadi di 120 juta. Ketika kita withdraw 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu gampang. 5 menit, 10 menit, itu gampang banget. Ketika saya mau narik semua, jadi contoh ini mau saya tarik semua kemarin, 100 jutaan. Itu lumayan agak aneh brokernya. Technical issue lah, kemudian oke, tunggu 3-4 hari oleh selesai. Kemudian kita kontak lagi, gimana Pak? Oh iya Pak, masih belum selesai. Akhirnya masuk ke rekening di 2 mingguan lebih. Itu pun nggak tahu, dia ngecek background saya karena influencer atau apa, kita juga nggak tahu. Nah, ini yang membuat saya agak was-was di broker luar sebenarnya, karena ketika broker tersebut tutup, kita mau gimana? Ya nggak? Yes. Nah, kemudian kita masuk ke portofolio. Nah, di portofolio di sini saya gunain Agnes kemarin, modal di 70 juta, sudah withdraw atau sudah profit di 136 juta. Karena saya selalu bilang ketika udah nyampe di 100 juta, gunain broker Indonesia. Ya enggak? Kalau ada apa-apa di sana itu kita tinggal kontak aja atau kita datang ke kantornya. Pak, ini kok nggak bisa. Kenapa? Kalau ini contoh Agnes tutup, websitenya aja tutup, udah bingung kalian. Saya terbiasa untuk withdraw setiap hari itu lebih dari 1 supaya mindset saya bagus. Kalau kalian lihat juga di challenge kita di $200 itu kita WD hampir 5 kali sehari. Nih, 5 kali, 3 kali. Dan WD-nya lumayan, 4 juta, 2 juta, 2 juta dari modal 3 juta 300. Nah, ketika kita masuk ke Indo, ini sudah double. Jadi dari 100 juta kita udah profit di 105 juta. Oke, ini kita udah profit di 105 juta. Jadi saya udah 1 kali lipat dari modalnya. Permasalahannya di sini itu di sini. Kami informasikan untuk WD hanya 1 kali dalam 1 hari ya Pak. Untuk WD selanjutnya akan diproses esok harinya. Nah, ini menurut saya kenapa? Kan aneh kan? Padahal di broker lain juga oke-oke aja mau berapapun. Nah, ternyata ketika kita kontak teman-teman yang kerja di broker, itu memang ada ketentuan tertentu ketika kita untung banyak itu di red flag. Kayak orang ini kok untung lumayan banyak nih. Kenapa nih? Kalau emang bagus, mereka bisa mengcopy tradingan kita. Pertama. Yang kedua, ketika memang bagus, pernah juga kejadian dinego untuk profitnya. Katakanlah untung di 200 juta. Pak, ini misalkan kita tarik di 100 saja, gimana? Kalau nggak gitu, ya akunnya Bapak hilang. Gitu juga bisa. Nah, jadi kalau dibilang broker tidak membayar profit kita terlalu profitable, menurut saya masuk akal, tergantung brokernya. Jadi tergantung regulasinya, tergantung review dari teman-teman. Sebenarnya saya menjadi influencer di sini juga salah satunya keuntungannya di sana. Saya bisa WD enak. Mungkin nanti di broker Indo tersebut ketika tahu nama saya itu bisa agak fleksibel nanti, karena kalau kita ngomong jelek sedikit aja tentang broker tersebut udah langsung nyebar. Saya contohkan ketika Anda mau cari broker, itu cari yang contoh. Ini ada di refund berjangka nih. Oke. Dilihat tidak ada informasi apapun. Ya, profil perusahaan dan lain-lain. Tapi spreadnya berapa, komisinya berapa, dan lain-lainnya itu nggak ada. Kalau dia terbuka di website, berarti dia berani bahwa ini loh, saya bagus nih. Ini produk saya seperti ini tepak akun saya seperti ini. Itu menurut saya lebih fleksibel atau lebih bagus daripada tidak tahu apa-apa di website, kemudian kita masuk dan alhasil spreadnya lebar dan lain-lain. Nah, itu menurut saya kurang bagus. Contoh yang lumayan bagus di MIFX itu juga lumayan. Kalau di Indo ada jenis akun live, jadi
transparan. Di broker itu transparan, itu yang kita butuhkan. Forex IMF itu semua transparan, itu yang kita butuhkan. Oh, spreadnya berapa, oke, komisinya berapa, oh spreadnya, oh swapnya itu free, kemudian oh gini-gini. Jadi semuanya itu transparan di depan, bukan transparan di belakang. Kalau transparan di belakang itu bahaya, mereka aja nggak terbuka di depan apalagi di belakang. Karena teknis dari trading di sini itu kita nggak tahu, ketika kita klik mereka di belakang itu ngapain aja, kita kan nggak tahu. Jadi gitu, pastiin kalau pilih broker yang A+++ rating Bapepti, jangan yang B+++ tapi yang A+++ 3 kali. Memang laporannya di Bapepti bagus, reviewnya bagus, di website terbuka, itu berarti broker yang agak lumayan. Jadi kesimpulannya apakah fakta atau mitos? Bisa dua-duanya. Mitos ketika kriteria broker bagus tadi kita udah jelasin. Fakta ketika broker itu memang nggak terbuka, nggak transparan, reviewnya jelek. Jadi kita review itu biasanya sudah kita coba, oh ini seperti ini, withdrawnya kayak gini, DP-nya kayak gini, langsung kita berikan kepada Anda. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye bye.